Ustadz, saya seorang suami yang kurang bersyukur. Pernikahan kami berjalan 8 tahun belum punya anak. Segala cara sudah kami tempuh. Sebenarnya masalah tersebut ada pada saya. Dan istri saya pun sudah menerima keadaan ini. Istri saya pendengar radio MTA FM. Kalau diperintah nurut, tidak banyak menuntut, sholatnya baik dan rajin puasa sunnah. Tetapi saya sangat ingin punya anak. Dan saya coba-coba untuk menikah lagi. Ketika keinginan itu saya sampaikan kepada istri, dia kaget dan bilang, "Mas, lah yang masalah itu kan sampean. Mas kan sudah dengar sendiri dari dokter. Dengan siapapun ya tetap sama, Mas." Nah, itu lah. Direka wong orang duwe anak kuwi urung mesti sing putri sing salah. Sudah periksa dokter, ternyata istrinya bagus, subur. Lah sing mejeni sing lanang. Lah kok arep golek bojo neh ya ora ndek anak neh, maksudnya kan gitu. Artinya logikanya istrinya tadi betul. Lah wong sing ora ndek anake kamu kok mau golek istri lagi itu gimana, gitu? Nanti punya istri ya ndak akan punya anak lagi. Nah, gitu. Bener tuh nasihat istri. Terus? Sudahlah, ambil saja sisi baiknya dari semua ini. Nah, baik, saat itu aku kecewa karena dia tidak setuju dengan rencanaku yang memang telah punya wanita pilihan lain tanpa sepengetahuan istriku. Aku bilang, "Terserah kamu. Jika kamu setuju, kamu tetap istriku. Jika tidak setuju, kamu akan aku cerai." Setelah itu aku menikah siri dengan wanita yang lebih cantik dan lebih muda dari istriku. Aku puas dan senang walaupun saat itu belum keurus surat perceraianku. 2 tahun pernikahanku, banyak sekali masalah dalam rumah tanggaku. Hampir setiap hari kami bertengkar. Bahkan hanya masalah sepele saja menjadi problem. Itu kok puas sih piye? Duwe bojo tiap hari bertengkar kok puas. Ya, karena melihat cantiknya. Ya. Padahal rumah tangga itu yang dicari sakinah, mawadah, ketentraman, ya, cinta kasih dan ya, mawadah rasa cinta dan kasih sayang rahmah. Itu tidak dicapai lah kok puas sih piye kan. Terus istriku setiap hari kerjanya ke salon dan tak pernah mengurusi saya. Dia juga tidak kunjung hamil. Nah, itu biar seling tadi. Terus saya mulai bosan dan tak betah dengannya. Sifatnya beda jauh dengan istri pertamaku. Lalu aku ceraikan dia. Saat aku ceraikan, dia kelihatan senang sekali. Selang 6 bulan aku kenal dengan wanita berjilbab dan manis. Lalu kami pacaran dan menikah siri juga. Awalnya saya senang sekali karena dia selain penurut dan baik juga perhatian pada saya. Tetapi anehnya tidak mau sholat. Dia bilang, "Jilbab kan lagi ngetren. Lagi pula andai aku tidak berjilbab, kamu tentu tidak mau. Kan laki-laki zaman sekarang yang dicari berjilbab biar kelihatan islami." Aku sangat heran dengan jawabannya. Semua itu tidak aku hiraukan lagi. Karena baru setengah tahun ternyata dia bisa hamil. Aku senang sekali, aku bisa buktikan bahwa hasil tes dari dokter itu salah. Aku kerja siang malam untuk persiapan kelahiran anakku nanti. Aku ingin berikan yang terbaik untuk anakku. Aku pernah sengaja mengajak istriku yang hamil itu ke istriku yang dahulu untuk menunjukkan bahwa aku bisa punya anak. Lalu istriku yang dulu itu sambil menangis mengajak untuk mengurus persoalan yang dulu. Tetapi saya jawab, "Urus saja sendiri masalahmu. Kita tidak punya urusan." Istri saya yang hamil bilang, "Oh, itu toh istrimu yang mandul." Lalu dia saya ajak pergi meninggalkan istri pertamaku. Pada suatu hari, aku agak ndak enak badan. Aku pulang kerja lebih awal. Sampai di rumah pintu terkunci, lalu aku lewat pintu belakang. Aku cari istriku ke kamar. Ternyata terkunci dari dalam. Aku panggil-panggil tidak dibuka. Aku panik, jangan-jangan ada apa-apa dengan istriku. Setelah aku buka dengan paksa, ternyata istriku tidur dengan laki-laki lain.
Aku langsung hajar laki-laki itu, tetapi istriku berusaha melindungi dan melarang dengan alasan yang sangat menghancurkan hatiku. Mas, jangan, kasihanilah kami. Dia adalah bapak dari anak yang aku kandung. Saat itu juga aku ceraikan dia dan aku usir dari rumahku. 1,5 tahun kemudian aku kenal dengan janda yang mempunyai 2 anak. Mulanya lancar-lancar saja, tetapi akhirnya sama saja. Aku kira punya anak istri itu enak. Ternyata anak malah menjadi masalah terus dalam rumah tangga kami. Istriku baik padaku jika aku punya uang. Aku seperti sapi perah, dia senang foya-foya dan belanja. Sementara aku bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan mereka yang sangat tinggi bersama anak-anaknya. Semua beda jauh dengan istri pertama saya. Sehingga dengan siapapun aku menikah, yang ada dalam pikiranku adalah istri pertamaku. Aku benar-benar menyesal dengan semua itu. Ustadz, apakah perkawinan saya dengan istri pertama sudah dinyatakan cerai? Padahal kami belum ke pengadilan agama dan masih punya surat nikah yang resmi. Apakah saya termasuk suami pezina? Apakah masih ada taubat bagi saya? Sebenarnya saya tidak ingin kehilangan istri pertamaku, tetapi dengar-dengar dia ada yang menyukai, tetapi belum dipinang. Bagaimana caranya saya bisa meyakinkan pada istri pertama saya bahwa saya benar-benar ingin bertaubat dan tidak akan mengulangi perbuatanku, menyia-nyiakan orang yang baik yang membuatku bahagia jika bersamanya. Ustadz, tolonglah saya dan terima kasih atas jawabannya, Ustadz. Nah, kamu orang bingungi. Nah, itu maka orang itu ya kalau percaya pada janji Allah, Allah itu mengatakan la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi masad. Itu baru siksa dunia. Kamu diberi istri yang solihah, ya dah? Sudah periksa dokter, dokter menyatakan yang tidak punya anak itu kamu. Lah mestinya kalau istrimu tidak solihah, saya kepingin punya anak, karena semua manusia karena fitrahnya kan kepingin punya anak. Tapi karena punya suami tidak punya anak, dia menerima, disyukuri. Maka ketika suaminya mau nikah lagi diingatkan, lu yang tidak punya anak itu kamu. Ya. Lu kamu nikah dengan wanita siapapun nggak punya anak, wong yang punya anak itu kamu kok. Itu nunjang-nunjang akhirnya. Nunjang kono, nunjang kene. Alhamdulillah isa meteng. Ya, diweleke karo Gusti Allah. Wah, tibake jagone beda ya. Ngomong dikon ngakoni tok. Jadi wes. Lah kok malah nyalahke dokter barang duwe bojo iso meneh. Oh, ternyata diagnosa dokter itu salah. Ternyata istri saya bisa hamil. Teranu konangan baik dikeloni wong liya. Nah, harusnya itu pelajaran sangat berharga. Itu wong jilbaban malah ora salat gitu. Jadi kalau ceritamu tadi betul seperti bandingannya dengan istrimu yang pertama itu kan kayak bumi karo sumur. Gitu. Kayak langit karo sumur gitu. Nek mung bumi karo langit karo sumur, langit karo sumur tadi sik ngisor nek. Tuh banget ini. Nah sekarang ya istrimu kan bosan punya suami seperti itu. Akhirnya lah kamu punya istri mbok pamerke. Lho bojoku nyatane iso meteng. Nah itu bojomu malah oh kuwi to bojomu sing mandul. Kan bikin sakit hati. Ya betul kamu iso meteng ning ora karo kowe gitu loh. Nah, tadi suruh nggak cerai, akhirnya kamu wes urusan dewe, aku orang ngurusi kowe, gitu dah, wes orang ngurusi, artinya kan sudah memperserahkan kamu cerai.
Walaupun kamu belum mengatakan kata-kata cerai, tapi sudah mengatakan aku wis ora ngurusi kowe nek arep urusan cerai urusan dhewe. Jadi kan sudah tidak butuhkan sama istrinya. Mosok ora isin arep bali rono. Nah kalau minta nasihat saya, ya, kamu ingin menyatakan tobat kepada Allah, menyatakan di depan istrimu yang pertama tadi, ya coba kamu ketemu saya, istrimu pertama jak ketemu saya. Tak tekonane gelem apa ora baleni. Nah kalau dia sudah ternyata ada yang melamar dia, wis ngerti kelakuanmu kaya ngono. Sudah ada yang melamar dan dia mungkin juga kepingin juga punya anak, mungkin tidak pilih dengan kamu. Pilih sing ngelamar aku mbok menawa duwe anak kan gitu ta. Nah untuk itu, untuk menceraikan bisa, kamu tidak mencerai, dia cepat untuk kuluk, darah jane ropak gitulah, bisa nanti. Tapi kalau memang istrimu yang pertama akhirnya kasihan dengan kamu, wis nunjang palang rono rene akhirnya bali lagi, kalau kasihan mau menerima kamu lagi ya tidak masalah. Baik. Kamu bukan termasuk pezina, bukan. Wong nikah tadi. Itu tuh nikah, itu nikah. Nikah semua tadi ceritanya. Ya mau nikah sirine iki piye yang betul. Semuanya kan nikah siri. Sebab nikah siri itu ada orang Jawa itu umumnya anggere wis. Nah, ora dinikahke, sing penting disaksekke karo tanggane, bancaan wis nikah. Istilahnya Jawa sego kumpul gitu ya. Wis ngumpulnya kandhane, padahal tidak dinikahke. Apa nikah siri tenan, kalau nikah siri kan harus ada ahli yang putri itu ya yang menikahkannya, ada saksi, ada mahar. Apa yang ngono tenan. Ya. Nah, maka pernikahan itu sah apa tidak? Kalau pernikahanmu sah ya tidak zina, tapi kalau pernikahanmu tidak sah ya kamu jadi orang zina. Ya sekarang jadi pelajaran hidup, taubat kepada Allah, mohon ampun pada Allah. Nah, perkara kamu mau kembali pada istrimu yang pertama, itu bukan harapan yang pertama. Mestinya harapannya taubatnya diterima dulu oleh Allah karena tidak mensyukuri nikmat tadi. Ya, dapat istri yang solihah kok enggak terima, akhirnya dapat istri yang enggak genah. Ya, coba istri kok suaminya kira-kira malah kamu merasa jadi sapi perahan, tapi kan puas gitu. Tapi perahan kok nyambut gawe keras. Nah, nyata bojone ning omah digarap wong liya. Kok diakokke iki anakmu gitu ta. Nah. Ya, itulah maka perlu syukur pada Allah. Janji Allah tepat. Hasan takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Apa yang menjadikan kamu tidak suka? Oh, di balik itu ada baiknya. Ada baiknya. Kamu punya istri, kamu sendiri yang tidak punya anak, istrimu tidak nuntut apa-apa. Ibadahnya tekun, gitu. Memberikan nasihat sesuai dengan tuntunan agama, ya. Kan mestinya itu yang perlu diambil kebaikannya. Tidak punya anak, tapi punya istri yang solihah. Ya. Gitu kan? Bahasa antuhibu syai'an bahwa syarulakum. Dan apa yang menjadikan kamu senang, mungkin di balik itu ada jeleknya buat kamu. Nah, ternyata betul kan? Milih cantiknya, wah merasa puas, tiba nah, setiap hari masuk salon, dandan dan sebagainya dan sebagainya. Nganti kamu pergi aja dikeloni wong liya, terus cerai meneh, kawin meneh punya istri janda yang punya anak, kon nglakati anake karena ternyata biayanya tinggi. Kami memperhatikan kamu terus ketok-ketokan istri yang pertama ya, kembali dah akhirnya. Maka itu pengalaman hidupmu disyukuri. Kebaikan disesali, perbuatan yang tidak baik jadi pengalaman seumur hidup, jangan terulang lagi. Taubat kepada Allah, tingkatkan rasa syukurnya. Ya, maka kalau memang ada minat kembali pada istrimu yang pertama tadi, ya coba diajak ketemu saya. Nanti tak nasihati barangkali delok wujudmu ya mesake ngono.
Wanita itu kan gampang mesake. Gampang mesake. Ya. Itu ya, ini untuk pelajaran. Pertanyaan ini bagus, pelajaran untuk semua saja. Itu suatu kenikmatan yang tidak disyukuri, akhirnya jadi tidak karuan seperti itu. Tidak punya anak kabeh wong ini iso ya, jadi wong anak itu tidak bisa membuat. Kebetulan punya istri, saya tidak punya anak, kok ya bisa mau menerima, sabar, baik. Kok ora syukur. Malah malah nyalahke dokternya barang. Nah, sekarang dibuktek gitu. Setelah akhirnya kamu punya istri hamil, nah kamu melihat dengan mata kepala sendiri, ternyata yang menghamili bukan kamu. Ya. Nah, kudu ini kan isin karo bojomu sing dhisik tak kandhake. Oh, ternyata yang bisa hamil. Ternyata dokter diagnosanya salah. Ternyata aku hamil. Bojomu ning ngerti lho, kuwi sing ngamili dudu kowe lak gitu ta. Nah, isin harusnya. Ya itulah pengalaman hidup. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau memang minta nasihat saya, usaha ketemu saya sama istrimu, nanti kita nasihati. Kalau masih menerima ya bejamu, nek ora nampa ya wis. Apalagi? Kami sambung dengan pertanyaan langsung nih, pertanyaan mau dijawab sekarang Ustaz, tentang keluarga. Suami saya seorang kafir, selingkuh, tangan besi. Kalau bicara yang kotor-kotor. Saya sudah berusaha membujuk dia agar segera taubat, namun dia tidak pernah mau mengerti. Dosakah saya kalau sampai sekarang saya membiarkannya? Sedangkan saat bertengkar, dia pernah mengucapkan kata cerai lebih dari 3 kali. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Ya sudah cerai ya jangan dilayani, sudah cerai itu. Apalagi selingkuh. Hafid, tak seorang hafid. Ya. Suaminya kafir. Kafir. Ya, suaminya seorang kafir. Suaminya kafir, ya wajar wong kafir selingkuh ora ngerti dosa. Ya ta? Jadi tidak usah kamu tanyakan mengatakan cerai sudah 3 kali ya. Kafir itu sendiri sudah tidak halal. Ya. Wanita muslimah nikah dengan orang kafir itu tidak halal. Dicerai apa tidak dicerai sama saja, tidak halal itu. Kalau kamu tanya solusinya bagaimana, ya lepaskan aja. Wis kafir, tangan besi, nah. Kalau tidak mau bertobat jadi orang muslim, ya tidak halal. Yang mengatakan tidak halal bukan saya, itu Allah. Coba dibaca lagi surat Mumtahanah ayat 10, dijujuk saja itu. Dijujuk ya. Lah ya apa orang kafir itu tidak halal bagimu dan kamu tidak halal baginya gitu loh. Surat Mumtahanah surat ke-60 ayat 10 dari tengah. Lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahum. Ya, diartikan. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Ya, jadi wanita-wanita muslimat tidak halal untuk laki-laki kafir. Sebaliknya juga begitu. Laki-laki muslim tidak halal untuk wanita-wanita kafir. Ya, jadi muslim harus dapat muslim. Kalau muslim dengan kafir itu tidak halal. Surat Mumtahanah ayat 10. Lengkapnya nanti dibaca sendiri di rumah, karena ayat ini sudah berkali-kali saya kemukakan di sini. Ya, apalagi? Ini sedikit kisah tragis yang saya alami, Ustaz. Pada Maret 2007, pada saat saya sekarat, ketika saya dipaksa suami menggugurkan kandungan saya yang berumur 3 minggu dengan meminum jus nanas muda ditambah air Sprite, karena saya dituduh selingkuh. Ketika itu saya buka radio HP, tanpa sengaja saya mendengarkan tausiah Ustadz di radio MTFM 107,9. Pada acara siaran ulang Jihad Pagi bagian ketiga pukul 8 malam. Sejak saat itu, tiap jam 8 malam saya selalu mendengarkan sampai selesai. Meski pada hari Minggu saya kecewa karena tidak ada siaran ulang Jihad Pagi. Karena dulu saya belum tahu. Setelah mendengarkan radio, saya berusaha mencari binaan, lalu mengaji di binaan Pucangan Ngerambi Ngawi.
dipimpin oleh Bapak Sulis. Setelah saya mengaji, semaksimalnya saya mengamalkan hasil kaji. Meski saya sadar betul resiko apa yang akan saya terima. Dibilang sok suci karena sekarang berkerudung, dirasani, dibilang tidak umum, bahkan ada yang bilang zaula. Tapi saya tidak marah karena mereka tidak tahu saja. Akan tetapi, suami pun bahkan ikut memprotes adanya perubahan pada diri saya. Yang dulu tidak berkerudung, sekarang berkerudung. Yang dulu mau rewang, acara-acara selamatan, sepasaran bayi, 7 hari orang meninggal, mendak, dan seterusnya. Sekarang tidak mau rewang lagi. Bahkan suami bilang, kalau istri yang tidak umum ini cuma bisa bikin malu suami, alias ngerek-ngerek raine wong lanang. Karena cuma saya sendiri yang ngaji di MTA satu desa. Tapi saya tetap teguh karena saya yakin bahwa itu kebenaran. Sebagai istri, saya tidak putus asa, selalu berusaha menasihati, meluruskan suami dan mendoakannya. Selama itu saya berjuang selama suami masih mau sholat. Akan tetapi setelah suami sukses di Kalimantan, perlahan ia mulai meninggalkan sholatnya. Ketika saya peringatkan untuk sholat, malah saya dibilang cerewet. Akan tetapi saya tidak bosan mengingatkannya. Puncaknya puasa kemarin, suami disarankan mertua, yakni bapaknya, untuk mengakikoi anak kami yang sudah berumur 9 tahun. Sekalian khitanan plus rame-rame. Saya tidak setuju. Kata mertua saya, supaya para tetangga dan orang-orang desa pada tahu kalau anaknya sudah sukses di Kalimantan. Saya menasihati suami supaya membatalkan rencana tersebut karena semua itu tidak ada tuntunannya. Tetapi apa yang terjadi? Malah suami marah-marah, dan ketika saya terus menasihati, bahkan saya ditunjukkan dalil kalau seorang bapak tidak boleh ditaati jika menentang Allah dan Rasulnya. Oh, malah saya yang ditendang sampai saya jatuh tersungkur. Saat itu saya marah lalu bilang, wis, aku wis ora kuat mas. Lalu suami menjawab sambil melotot, oh kowe njaluk pegat. Yo tak turuti. Saat itu saya sadar Ustaz, telah jatuh talak, dan otomatis saya bukan istrinya lagi. Esok harinya saya pamit suami dan menjelaskan akibat perkataannya itu. Meski saya masih dalam masa iddah, saya tetap mau pergi dari rumah karena saya takut dikumpuli lagi. Dan akhirnya saya pamit ikut infalan ke Solo sebagai pembantu rumah tangga dan meninggalkan anak-anak bersama suami dan kakek neneknya. Dalam hati saya berkata, saya sudah tidak sudi lagi pulang dan sampai saat ini saya masih bekerja. Alhamdulillah Ustaz, anak yang semula mau dibunuh suami, yakni disuruh menggugurkan itu tidak gugur, malah lahir jadi anak yang manis tanpa cacat sekalipun. Dan sampai saat ini anak saya ikut bekerja bersama saya, alias saya kerja sambil ngomong. Alhamdulillah majikan saya mengizinkan saya dan anak saya tinggal di rumahnya. Saya bekerja di Solo, sedangkan kedua anak saya dibawa suami dan orang tuanya ke Kalimantan. Dan saya membawa si kecil ini. Saya seorang ibu beranak 3, umur saya 27 tahun. Pertanyaan Ustaz, 1. Apakah saya berdosa menuruti suami supaya menggugurkan kandungan saya walau tidak gugur karena saat itu saya belum mengaji? 2. Lalu apa langkah berikutnya yang harus saya lakukan? Niat saya bekerja dulu, lalu uang hasil kerja saya gunakan untuk membayar administrasi perceraian supaya sah menurut negara, supaya sah menurut agama. Mohon solusinya dan mohon doanya supaya saya istiqomah atas jawaban nasihat Ustaz. Saya ucapkan terima kasih. Iya, kamu ikut berdosa karena menggugurkan bayi itu larangan agama. Kamu dipaksa suami mau, walaupun Allah tidak menghendaki gugur kan, dosa. Tapi karena kamu tidak tahu, lah tadi kembali pada surat An-Nisa 17 tadi. Perbuatan dosa yang kamu lakukan karena tidak tahu, bodoh. Nah, setelah tahu, istighfar, mohon ampun pada Allah.
perbuatan semacam itu jangan diulangi lagi. Jangan diulangi lagi. Nah, sekarang kalau kamu statusnya memang sudah cerai, ya lebih baik berusaha resmi. Tapi nanti kalau kamu mau nikah dengan orang lain, mesti ditanya janda apa gadis, ya, mesti jamu janda, mesti ditanya surat cerainya mana. Kalau belum punya surat cerai, ya tidak bisa. Kalau ngomong saya masih gadis, masih buat jakku sapa, mesti ditanya ya anake sapa, gitu kan? Nah, maka kalau sudah begitu ya lebih baik segera usaha mempunyai surat cerai sehingga sewaktu-waktu ada laki-laki yang mau menikahi kamu, tidak ada menghalang lagi, sudah tidak ada menghalang. Ya, mudah-mudahan hidayah masuk di hatimu itu menjadi wanita yang ya teguh, kuat menghadapi cobaan dalam penderitaan atau dalam hal apa saja dalam mempertahankan keimanan. Memang bagaimanapun juga entah itu laki atau perempuan, hidup itu kalau tidak dituntun dengan agama ya seperti itu jadinya. Menurut kemauannya sendiri. Ya, ketika melarat, sholat bareng sudih, ya sudah tidak perlu sholat karena sudah tidak butuh lagi. Sekarang sudah kaya kan tidak butuh apa-apa, tidak butuh pada Allah pun sudah tidak butuh. Sudah kaya merasa apa-apa bisa, sudah rasa sholat. Ya, mudah-mudahan dengan cara begitu hidayah melalui radio menyelamatkan kehidupan. Ya, selamat di dunia maupun di akhirat. Ya, insyaallah kalau itu kamu teguh di dalam berpihak melaksanakan pada kebenaran menurut tuntunan Allah dan Rasulnya, insyaallah kamu akan menjadi orang yang beruntung. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang bertunjuk di atas petunjuk, berjalan di atas petunjuk Allah, itu orang yang beruntung. Walaupun mungkin dari segi ekonomi ya sudah terpaksa ikut orang, suaminya kaya, kamu sekarang tidak bersama suami tapi selamat. Kalau ceritamu itu benar berarti kamu diselamatkan oleh Allah. Disyukuri, dipertahankan, jangan sampai jalan tunjukkan oleh Allah kepada keselamatan, akhirnya kita masuk kembali pada kesesatan karena tidak pandai mensyukuri itu. Ya, saya rasa itu. Untuk ini saya cukupkan sekian dulu. Nanti kita teruskan dengan pertanyaan langsung. Masih pertanyaannya masuk masih banyak sehingga tidak mungkin selesai hari ini. Mari kita berikan pertanyaan langsung, terutama dari jauh-jauh tadi, dari